Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat sederhana ini dalam acara diseminasi budaya positif pada SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan terang benderang. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja membuka acara ini dengan pembacaan lafaz basmalah. Kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama dimohon dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da.
Yang saya hormati Ibu Rini sebagai guru penggerak dan Bapak Ibu semua Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah di sini sebagai acara denominasi budaya positif. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu penggerak atau apa tadi CGP yang ke-9. Sangat berterima kasih kepada Ibu Rini Kurniawati. Saya di sini akan menyampaikan sebagai Bu Rini ini sebagai contoh tauladan untuk Dewan Guru beserta ibu guru yang lainnya. Jadi saya itu merasa bangga atau senang SD 1 Tanjung Jati itu ada guru penggerak atau CGP tahun yang ke-9. Nah, pokoknya banyak sekali saya harapkan dari ibu penggerak. Contohnya misalnya kita akan membudayakan definisi budaya positif ya. Budaya positif. Jadi di sini memang tidak banyak yang saya sampaikan atau untuk Bu Rini sebagai teladan kita, biar kawan-kawan mengikuti jejak atau gerak yang ada di sekolah ini supaya sekolah kita lebih maju. Ya, contohnya yang pertama itu dari kedisiplinan waktu itu termasuk budaya positif ya Bu ya. Dari waktu misalnya 5S itu kan salam, apa terus senyum, sapa, sopan dan santun. Ya, saya itu ingin sekali untuk yang 5S ini kita terapkan. Jadi dari tadi senyum, sapa. Jadi kayaknya senang betul ya Bu ya. Nggak harus saya nggak minta dihargai, nggak. Cuma kita jadi kebersamaannya ada. Halo Bu, halo siang. Kalau bersama siang apa Bu? Ya terutama saling lah ya, Ibu misalnya datang ya. Pokoknya sapa, kita menyapa teman yang udah datang. Itu aja dulu, itu kan desiminasi budaya positif. Itu aja kayaknya udah seneng. Jadi terus tepat waktu kita berangkat jam berapa, pulang jam berapa, harus di kelas itu jam berapa. Itu budaya juga. Kalau kita udah kebiasaan seperti itu, mudah-mudahan kita nggak mau ngoceh sana, ngoceh sini enggak. Soalnya itu dari keyakinan kita masing-masing ya Bu ya. Oh iya, saya ingin berangkat lebih pagi, lebih awal. Nah, dari situ kita sudah tahu, oh iya, berangkat dari sekian, lingkungan kita kan perlu juga bersih. Oh iya, ada anak, oh ini sampah kotor, nyuruh anak. Itu budaya juga ya Bu ya. Jadi budaya kebersihan kan. Ya, banyak sekali yang harus kita bicarakan dari 5S tadi. Itu baru ada senyum, apa dan lainnya. Mungkin ya nanti mungkin akan dibahas atau bagaimana begini. Ya hanya itu adalah yang Ibu sampaikan dari contoh yang kecil. Jadi mudah-mudahan aku ke depannya biar kebiasaan kita bagus. Hanya itu aja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Tagabos yang telah
telah menyampaikan sambutannya. Kemudian puncak acara berikutnya, acara yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita nanti-nanti, yaitu acara diseminasi budaya positif pada SD Negeri 1 Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rini Juniawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Tanggamus. Kepada Ibu Rini Juniawati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adikku yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Tanjung Jati dan yang terhormat Bapak Ibu Guru semua beserta staf SDN 1 Tanjung Jati. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang kiranya telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya bersama-sama kita berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita membahas tentang budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, tak pernah kita lupakan, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua hingga kesempatan pada kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, di mana syafaatnya kita harapkan nanti di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan menyampaikan yang dimaksud dengan diseminasi. Diseminasi itu adalah mengenai hal apa yang telah didapatkan. Ya, jadi di sini saya akan mencoba. Sebelumnya saya mohon maaf, sekiranya di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini kita sama-sama belajar karena kita sama-sama berpengalaman dalam hal mendidik anak-anak kita di sini. Tentunya ada yang lebih senior, pengalamannya sudah belasan tahun ya tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Dan saya minta doanya Bapak Ibu semua, ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini akan saya coba paparkan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Saya juga minta doanya semoga dalam pendidikan guru penggerak saya nanti saya bisa melaksanakan sampai lulus. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadarannya sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Pembiasaan budaya positif ini Bapak Ibu semua sebenarnya sudah dari zaman dahulu, dari jauh-jauh hari ya, dari zaman dulu sudah kita terapkan. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mungkin bisa saya tambahkan satu Bu, jadi 6S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sapu. Jadi di situ ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan karakter peserta didik kita. Pembiasaan budaya positif berupa kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga bisa menjadi pribadi yang membentuk anak didik kita menjadi lebih kritis. Konsep budaya positif yaitu ada 7 macam. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang
restitusi atau posisi kontrol, dan yang keenam adalah keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Akan kita coba bahas satu persatu ya Bapak Ibu semua. Perubahan paradigma. Biasanya paradigma kita yang lama itu, paradigma itu adalah pola pikir kita terhadap peserta didik. Kalau yang dulu di sini ada, sebentar Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Saya harap di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Yang berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita dapat menarik kesimpulan dari ketiga pertanyaan ini, semua jawabannya adalah setuju. Cuman kita lihat nanti apa yang akan berikutnya. Nah, di sini kita akan merubah paradigma kita tentang budaya positif. Kalau paradigma yang lama, yaitu guru itu murid itu berpusat pada guru. Jadi pembelajarannya masih berorientasi klasikal dan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Nah, sekarang paradigma kita akan kita rubah dengan paradigma baru, yaitu bahwa guru itu yang berpusat kepada murid dan pembelajarannya lebih fleksibel, fokus pada efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini kita mengharapkan bahwa kebudayaan positif ini bisa kita terapkan untuk seperti yang kita dengung-dengungkan selama ini, yaitu seperti yang sedang kami bahas di CPP, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada mencakup 5 aspek, ada 6 aspek. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bernama mulia. Yang kedua berpendidikan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima benar kritis. Yang berikutnya adalah mandiri. Tetapi di sini yang paling utama ditekankan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pembiasaan kita yang sudah sering kita lakukan dari zaman dahulu, seperti kata kepala sekolah tadi, senyuman, salam, sapa, sopan, santun. Pembiasaan yang lain yang baik yang sudah dilakukan seperti saat pembelajaran agama. Pembelajaran guru agama pertama yaitu dengan memulai membaca surat-surat pendek, itu termasuk pembiasaan positif. Terus itu berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu sudah termasuk pembiasaan positif. Bahkan kita sekarang ada kemajuan yaitu setoran sholat. Setiap selesai pulang sekolah, anak-anak menghadap ke guru agama untuk setoran sholat. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya, Bu. Saran saya memang kemarin kita sudah berbicara dengan guru agama, mengharapkan bahwa setoran sholat itu diserahkan kepada guru masing-masing dan kita buat buku setoran sholat. Begitu. Nah, setelah kita merubah paradigma kita tentang anak didik kita ini, tentang cara kita untuk mendidik, yaitu kita akan melanjut ke disiplin positif. Budaya positif ini berkaitan dengan teori kontrol, yaitu oleh William Glasser. Kenapa disebut dengan teori kontrol? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain selain diri kita sendiri, ya kan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain selain diri kita sendiri. Adapun bila kita berhasil mengontrol diri kita, itu pun karena adanya keterpaksaan atau sebut dengan
memberi kesempatan ya kepada murid. Di sini yang akan kita rubah paradigma baru itu, disinilah yang akan kita rubah sesuai dengan ini, sesuai dengan teori William Glasser. Karena itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka yang harus kita pahami dengan makna disiplin adalah bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Memang kalau untuk melakukan suatu perubahan sangat tidak instan ya, membutuhkan waktu. Untuk merubah orang lain, berubah dari diri kita sendiri dulu. Setelah tadi ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya adalah perubahan paradigma respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu? Teori kontrol pilihan, ada teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sebenarnya tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi ada teori kontrol pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi teori kontrol pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jika anak melakukan kesalahan, contohnya yang sering dilakukan anak-anak sekarang ini kan sering banget banyak kasus ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya dia punya perilaku ada tujuan. Bisa jadi karena faktor keluarga di rumahnya. Nah inilah yang akan kita rubah tentang teori ini, yang akan kita rubah untuk kedepannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Orang lain mungkin hanya bisa mengingatkan, karena yang memahami tentang emosi kita ya kita sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan atau bujukan gagal, kolaborasi berkonsensus diciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu konsep yang dipercaya berlaku mulia di setiap individu. Nilai-nilai tersebut lintas bahasa, suku, bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan yang seperti diungkapkan oleh Glasser tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang akan memotivasi intrinsik akan terbangun. Jadi kesadaran itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Kesadaran internal, bukan kesadaran eksternal. Oh saya ingin berubah karena melihat si Anu berubah. Tidak. Berubah untuk diri sendiri itu dimulai dari dalam diri sendiri. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan pelajaran dan hasil yang saya jelaskan. Nah, karena di sini kita untuk mengubah paradigma itu seperti hukuman, kita sekarang mulai berusaha ya Bu ya, berusaha merubah. Saya pun berusaha merubah tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman atau konsekuensi, kalau hukuman itu sesuatu yang harus dilaksanakan anak karena sesuatu keterpaksaan. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu terjadi berdasarkan kesepakatan kita bersama. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, hukuman ya, akan membuat anak seperti contohnya kita menghukum kalau anak melakukan kesalahan lari lapangan, apalagi kalau menghukum secara fisik itu akan menanamkan rasa dendam di anak itu tersebut.
Nah, jadi konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bagaimana caranya ya membuat anak nyaman dalam jangka waktu pendek? Kalau hukuman itu akan diingat terus, akan tertanam dalam ingatan anak bahwa oh bapak ini menghukum saya seperti ini. Akan menimbulkan rasa dendam di dalam hati anak tersebut. Ini yang akan kita hindari. Memang merubahnya tidak mudah. Awalnya saya pun berpikir begini. Posisi kontrol seperti apa ya yang bagus? Harus seperti apa? Mengingat begitu banyaknya anak didik kita, banyaknya anak didik kita yang ada di sekolah. Yang berikutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu pasti anak itu benci. Kena hukum lagi. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Itu konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu segala sesuatu yang harus dipatuhi dengan paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum tadi, jadi anak ini takut untuk ngomong. Akhirnya dia akan secara tidak sadar kita akan mendidik anak untuk berbohong. Dia akan berkata tidak jujur kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas hukuman yang seperti saya sampaikan tadi, dengan identitas sukses itu ada dua macam, yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi tadi ada terjadi, sementara restitusi merupakan pilihan, cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Awalnya saya juga berpikir apa sih itu restitusi? Awalnya saya juga nggak nyambung modul 1.4 yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Nggak ngerti sekali apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol. Tapi setelah dijelaskan oleh Bapak Kasir kami, Bapak Umam, Pak Ahmad Naufal Umam, akhirnya kita bisa memahami yaitu apa yang disebut restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita dengan hubungan tadi, hubungan kita akan menjadi buruk dengan anak. Anak itu akan mengecap kita, ibu itu atau bapak itu dan sebagai penghukum. Ciri yang berikutnya adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, dan restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu punya dasar kenapa dia melakukan kesalahan, itu yang akan kita gali. Ciri yang berikutnya adalah restitusi adalah cara yang paling baik dalam menegakkan untuk memperbaiki hukuman tadi. Restitusi lebih fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi, bukan hukuman. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Nah, untuk mencapai itu semua Bapak Ibu, tadi kan hukuman, terus ada konsekuensi. Bagaimana cara kita membuat hukuman menjadi konsekuensi? Yaitu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sama-sama membuat keyakinan di kelas. Jadi memang kita lakukan pastinya di awal tahun pelajaran ya. Ini baru saya
perbaiki di awal pelajaran itu. Di kelas kita buat keyakinan, kita kumpulkan pendapat dari anak-anak itu, kita ingin belajar seperti apa. Nah, jadi anak-anak itu dia ingin belajar seperti apa, mereka akan menuangkan dalam bentuk tulisan di kertas-kertas kecil, kita tempelkan di karton, buat keyakinan seperti yang kita lakukan kemarin. Sebanyak anak itu kita kumpulkan. Nah, dari kata-kata anak ini masih mengandung nilai negatif ya, belum menjadi kalimat efektif. Tugas kita sebagai guru menyimpulkan dari setiap keinginan anak-anak itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan itu harus dipatuhi, masih bersifat menghukum. Anak tidak akan tidak tertanam di dirinya untuk bertanggung jawab. Tetapi kalau keyakinan kelas, karena dia yang membuat sendiri peraturan itu, kita menampung semua inspirasi anak. Dia mau apa sih di kelas ini? Ayo nak, kita buat keyakinan. Mau apa? Oh bu, saya ingin belajar tidak ribut. Oh bu, saya ingin belajar ini aman, tidak ada yang makan di kelas. Kita bantu sebagai guru, kita bantu dari kata-kata anak yang belum efektif itu kita rubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah. Terus contoh-contohnya peraturan datang tepat waktu. Terus apa lagi? Karena kadang-kadang anak-anak itu kan memberikan kata-kata, Bu, saya tidak mau kawan-kawan ini buang sampah sembarangan. Kita jadikan kalimat itu lebih efektif, yaitu buang sampah pada tempatnya. Bisa, begitu kita tugas itu sebagai guru. Nah, ini perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan akan selalu kembalikan buku ke tempatnya, contohnya ya. Tapi kalau keyakinan kelas, kalimat efektifnya adalah tanggung jawab. Ini masing-masing tadi kata anak-anak. Kata anak-anak tadi itu selalu kembalikan buku pada tempat. Ini kalimatnya belum efektif. Kita sebagai guru kita buatkan menjadi keyakinan kelas supaya efektif, yaitu menjadi tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Contohnya di kelas saya seperti Maggie, ya, yang sering mengganggu kawan-kawannya. Kita bisa buatkan di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Di sini anak akan belajar, oh berarti perbuatan saya itu salah dan tidak menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang kita buat bisa keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kita buat seefektif mungkin kalimatnya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Menunggu giliran itu kan antri ya. Jadi pada intinya melatih anak untuk bersabar. Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan, keamanan dan keselamatan. Yang berikutnya adalah eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya manusia ini mempunyai 4 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan rasa dan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga adalah penguasaan, bertahan hidup dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap individu ingin bertahan hidup. Cara manusia bermacam-macam.
membaca untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang diterima. Begitu juga dengan anak didik kita di sekolahan, mereka butuh rasa kasih sayang dan diterima. Ya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu kompeten. Yang berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan hidup dari diri. Gaya hidup tanpa kenikmatan apapun tanpa minat. Baiklah Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo. Ngantuk ya Bapak Ibu? Ya, baik. Tadi keyakinan kelas sudah kita bahas, peraturan ini yang akan kita bahas sekarang. Pada intinya adalah di sini. 5 posisi kontrol. 6, Bu. 6 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi penghukum itu tadi kita ada pertanyaan tematik ya Bapak Ibu. Apa tadi pertanyaan tematiknya? Ya, menghukum anak keliling lapangan ya. Itu termasuk menghukum. Nah, jadi di sini posisi penghukum itu sudah tidak diberlakukan lagi sesuai dengan yang telah kami pelajari di pendidikan CGP. Posisi penghukum ini sangat tidak baik Bapak Ibu, akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi anak, yaitu adanya rasa dendam, tidak nyaman, terus anak jadi tidak jujur. Contohnya adalah menghardik, menunjuk, "Hei kamu salah, keliling lapangan." Nah, itu sangat-sangat tidak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Berceramah, contohnya, "Aduh nak, kamu kok nakal gitu sih? Kasihan loh ibu, kasihan loh bapak ibumu di rumah." Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah karena kita memberikan beban psikologi kepadanya. Oh, jadi itu adalah perbuatan yang salah. Posisi yang paling bagus yaitu adalah identitas yang berhasil atau sukses adalah posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi untuk lebih memahami tentang ini semua, yang paling bagus adalah posisi manajer. Untuk mencapai posisi manajer ini, kita menggunakan yaitu cara restitusi. Restitusi adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Tuh, ada 3 ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu contoh. Saya ada contoh video. Kita akan sama-sama membedakan kelima posisi ini: posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari kelima posisi ini kita harus berada di posisi manajer. Untuk mencapai posisi manajer itu ada langkah-langkah yang dilalui, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya kita coba bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Ini mau nyambung video. Mau nyambung video. Cut dulu, cut. Ayo. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini kita akan menyaksikan contoh dari 5 posisi kontrol tersebut.
yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, awalnya saya juga berpikir seperti ini, bisa nggak ya saya bisa ya merubah ini? Karena kebiasaan yang telah kita lakukan yang sudah dari lama adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya pun mendapatkan ilmu ini setelah pendidikan dari CKP. Ini yang saya coba tularkan kepada Bapak Ibu semua. Pada intinya inilah yang harus kita rubah, yang selama ini kita terapkan kepada anak didik kita. Kalau penyampaian saya tadi mungkin belum sempurna tentang 5 posisi kontrol, untuk lebih jelasnya kita sama-sama menyaksikan apa sih sebenarnya contohnya posisi kontrol yang dimaksud. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, sebelumnya kita menyaksikan videonya. Yang pertama adalah posisi penghukum ya Bapak Ibu semua. Ini posisi penghukum, kita akan lihat perbedaannya. Video berikut ini perbedaannya ternyata apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Itu yang harus merubah paradigma kita, pandangan kita terhadap anak didik kita untuk melahirkan generasi profil pelajar Pancasila. Jadi pada intinya posisi kontrol itu ada pada diri kita. Kita memulai dari diri kita sendiri. Memang tidak mudah merubahnya, tapi setidaknya kita sudah tahu apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kita sama-sama menyaksikan apa perbedaan dari kelima posisi ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Low battery, please charge. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Video yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kedua posisi ini yang sekarang kita berupaya untuk menghilangkan dari pola pikir kita, bahkan dalam praktek kita sehari-hari. Di sini saya bukan menggurui, sama-sama kita merubah. Saya pun sadar saya masih berada di posisi kedua ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa menguasai emosi kita, kita nggak bisa mengontrol diri kita. Ketika kita dihadapkan dengan anak yang berbagai macam pola, apalagi kalau anaknya banyak, tingkah pola perbuatannya sangat beragam. Kadang-kadang emosi kita tuh secara spontan timbul dan kita kurang menguasai itu. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, belajar menguasai emosi kita dan berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit. Kita lihat perbedaannya kalau untuk pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Paling lama. Telat lagi si Naren.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itulah tadi ibu-ibu semua. Ternyata
Posisi kontrol yang selama ini kita terapkan di sekolah masih sebagai posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Saya pun tidak luput dari itu, semua kesalahan itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, untuk mencapai posisi kontrol yang manajer itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu keyakinan kelas. Setelah kita buat keyakinan kelas, anak itu akan terikat dengan apa ikrar mereka sendiri. Oh iya ya, saya melakukan kesalahan. Keyakinan kelas. Nah, jadi langkah-langkah untuk berada di posisi manajer, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti kemarin saya pernah coba terapkan membuat naskah dialog dengan Mirna. Kasusnya adalah tentang berpakaian bebas. Di situ saya mencoba menjadi posisi manajer. Memang tidak mudah. Kita harus mengatur emosi, merangkai kata-kata yang bagus, yang tepat untuk peserta didik kita. Kemarin saya coba panggil Mirna. Pertama, tindakan yang dilakukan adalah kita stabilkan identitas dulu. Selamat pagi Mirna. Kenapa pakai baju sekolah? Apa jawabnya? Iya Bu, saya kemarin dari ke tempat nenek, berhubung nenek sakit, jadi saya minat. Terus karena saya takut terlambat, jadi tadinya mau pulang dulu, tapi karena saya takut terlambat, saya akhirnya datang sekolah tanpa salin terlebih dahulu. Pastinya kita kalau biasanya kok bisa kayak gitu, nggak boleh lu kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita mau menstabilkan identitas, yaitu kita bilang menengok nenek itu penting. Terus datang ke sekolah tepat waktu itu juga penting. Tapi apa kamu tahu bahwa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Makanya tadi itu sebelum kita melakukan posisi manajer dulu, kita buat dulu keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa jawabnya? Iya, tidak Bu. Nah, terus setelah itu kita carikan solusi kepada anak itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Bukannya kita berikan hukuman, ya sudah, sekarang kamu lari lapangan. Ya sudah, sekarang kamu bersihkan WC. Tidak. Kita berikan kepada anak itu untuk memberikan solusinya sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Bu, saya akan melakukan diskusi dengan kawan-kawan mengenai disiplin positif. Di sini sudah ada menstabilkan identitas, contoh-contohnya. Terus ada juga validasi kebutuhan. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia berkata apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini, saya akan melakukan diskusi dengan kawan-kawan Bu untuk mengenai tentang disiplin. Baiklah. Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang posisi kontrol budaya positif di sekolah. Terus terang di sini saya memang ilmunya masih sedikit, tapi kita berusaha berupaya memperbaiki lah ya, belajar dan memperbaiki dimulai dari hal yang paling kecil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, setidaknya ada sedikit ilmu lah yang bisa kita ambil. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini Juniawati yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup.
Di sini saya sebagai pembawa acara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta staf yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pada SD Negeri 1 Tanjung Jati ini. Mudah-mudahan setelah acara ini kita bisa lebih maju lagi dalam dunia pendidikan dan meningkatkan kedisiplinan baik waktu maupun kenyamanan dalam sekolah. Kemudian demikianlah acara ini saya tutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.